Perkenalkan, nama saya Nur Rahirasana dengan NIM 42125400005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi penerapan persamaan Schrödinger pada mata kuliah fisika kuantum. Adapun subtopik yang akan saya bahas, pertama itu partikel dalam kotak, yang kedua itu potensial halangan, yang ketiga itu osilator harmonik sederhana. Nah, yang pertama itu partikel dalam kotak, yang bisa juga disebut dengan sumber potensial persegi tak terhingga, yang dimana itu adalah salah satu sistem paling sederhana dalam mekanika kuantum yang digunakan untuk menjelaskan perilaku partikel yang terkurung dalam ruang terbatas. Nah, dalam model ini, saya akan membahas partikel misalnya elektron berada dalam kotak dengan panjang sisi 2A, di mana potensial energi V di dalam kotak adalah 0, dan di luar kotak, potensial energi dianggap tak terhingga atau V sama dengan tak hingga. Nah, kita misalkan suatu elektron dalam pengaruh potensial berbentuk sumur tak terhingga berdimensi -1 seperti berikut. Dengan nilai Vx sama dengan 0, X berada di antara lebih kecil dari A, lebih besar dari min A. Sedangkan Vx sama dengan tak hingga, itu nilainya X lebih besar dari sama dengan A, X lebih kecil atau sama dengan min A. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwasannya dalam kotak dia bernilai 0, sedangkan di luar kotak dia bernilai tak hingga. Seperti gambar ini yang saya bilang ini, yang saya lingkarkan, ini bernilai 0, sedangkan di luar dia akan bernilai tak terhingga. Nah, selanjutnya itu elektron terperangkap dalam daerah X lebih kecil dari A, lebih besar dari min A, dan sama sekali tak dapat keluar dari daerah itu. Dengan kata lain, peluang elektron berada di X lebih besar dari min A dan di X lebih kecil dari A sama dengan 0. Oleh sebab itu, jika psi X adalah fungsi gelombangnya, maka psi A sama dengan psi min A sama dengan 0. Karena V sama dengan 0 dalam daerah min A, dalam daerah X lebih kecil dari A, lebih besar dari min A, maka persamaan Schrödinger bagi elektron tersebut adalah H bar kuadrat per 2ME dikali D kuadrat psi per DX kuadrat ditambah E psi sama dengan 0, atau D kuadrat psi per DX kuadrat ditambah K kuadrat psi sama dengan 0. Nah, dengan nilai K itu 2ME kali E per H bar kuadrat. Nah, solusinya adalah si X sama dengan C cos KX dan si X sama dengan D sin KX. Dengan syarat batas di X sama dengan A diperoleh si NX sama dengan C cos dikali N PX per 2A untuk N sama dengan nilai 135. Dan si NX sama dengan D cos kali N PX per 2A untuk nilai N sama dengan 246. Nah, pada persamaan 3 dan 4 tadi, kita hitung melalui normalisasi fungsi, yakni integral min A menuju A kali psi konjugat NX kali psi NX dx sama dengan 1. Nah, hasilnya itu akan dapat 1 per akar A, sehingga fungsi-fungsi eigen adalah si NX sama dengan 1 per akar A cos kali NP per 2A X untuk nilai N 135. Nah, untuk si NX sama dengan 1 per akar A sin NP per 2AX untuk nilai N sama dengan 246. Nah, pada gambar ini ialah fungsi-fungsi eigen dalam partikel dalam kotak. Nah, fungsi-fungsi yang tadi itu akan membentuk set ortonormal, yakni integral psi konjugat nx kali psi n inverse x dx dengan del nn inverse, sehingga diperoleh nilai eigen energi di mana nilai En-nya sama dengan n kuadrat dikali v kuadrat h bar kuadrat per 8me a kuadrat dengan n sama dengan 123. Energi ini akan berharga diskrit, tidak kontinu, tapi bertingkat-tingkat ditandai oleh bilangan kuantum F. Nah, yang kedua itu ada potensial halangan atau potensial tangga, yang dimana itu adalah salah satu model sederhana dalam fisika kuantum yang menggambarkan bagaimana partikel kuantum berinteraksi dengan penghalang energi. Nah, dalam model ini, potensial berubah secara tiba-tiba pada titik tertentu, seperti tangga yang naik atau turun, memberikan gambaran bagaimana partikel dapat berperilaku saat menghadapi perubahan energi secara mendadak. Model potensial tangga dalam satu dimensi dapat dinyatakan sebagai fungsi potensial Vx yang memiliki nilai berbeda di dua wilayah, yaitu Vx sama dengan 0, X lebih kecil dari 0. Vx sama dengan V0, X lebih besar atau sama dengan 0, di mana V0 adalah tinggi penghalang potensial,
X adalah posisi partikel dalam sistem. Nah, dengan menggunakan persamaan Schrödinger satu dimensi untuk daerah X lebih kecil dari 0 dan V sama dengan 0, misalkan fungsi gelombangnya adalah psi1X, maka H bar kuadrat per 2ME kali D kuadrat psi1 per DX kuadrat ditambah E psi1 sama dengan 0, itu akan menghasilkan psi1X sama dengan A kali E pangkat IKX tambah B kali E pangkat min IKX dengan nilai K kuadrat sama dengan 2ME kali E per H bar kuadrat. Nah, pada gambar 21 ini atau potensial halangan untuk E lebih kecil dari V0. Nah, pada gambar itu di daerah X lebih besar dari 0 dengan V sama dengan V0. Misalkan fungsi gelombang elektron adalah psi2X, yang dimana dengan rumus H bar kuadrat per 2ME dikali D kuadrat psi2 per DX kuadrat ditambah E kurang V0, psi2 sama dengan 0. Karena E lebih kecil dari V0, maka solusi bagi fungsi psi2X merupakan fungsi eksponensial menurun seperti psi2X sama dengan C kali E pangkat min KX dengan nilai K kuadrat sama dengan 2ME dikali V0 kurang E per H bar kuadrat dikurang K kuadrat. Nah, di X sama dengan 0, psi1 dan psi2 itu harus bersambung agar fungsi gelombang itu kontinu. Syarat kontinu itu di mana dengan psi1X-nya itu adalah A kali E pangkat IKX ditambah K dikurang IK per K tambah IK dikali A kali E pangkat IKX dengan nilai X lebih kecil dari 0. Nah, untuk psi2X-nya adalah 2K per K tambah IK dikali A kali E pangkat min KX dengan nilai X lebih besar dari 0. Nah, untuk gambar dua-dua fungsi gelombang ini, itu ialah kerapatan peluang elektron di X lebih besar dari 0 dapat dihitung dengan menggunakan psi2X, di mana psi2X kuadrat sama dengan 4K kuadrat per K kuadrat tambah K kuadrat dikali A kuadrat dikali E pangkat min 2KX sama dengan 4E per V0. Nah, dengan hasil akhirnya itu C per A kuadrat sama dengan 4K kuadrat dikali K kuadrat ditambah K kuadrat sama dengan 4E per V0. Itu adalah koefisien transmisi yang secara klasik tak dapat diramalkan. Nah, yang ketiga itu ada osilator harmonik sederhana, yang dimana itu adalah salah satu sistem yang paling mendasar dalam fisika, baik dalam fisika klasik maupun fisika kuantum. Yang dimana model ini menggambarkan gerak periodik di sekitar posisi keseimbangan, di mana gaya pemulihan sebanding dengan perpindahan partikel dari posisi tersebut. Nah, dalam fisika kuantum, osilator harmonik sederhana memainkan peran penting dalam memahami dinamika partikel, karena banyak sistem fisik dapat didekati menggunakan model ini. Nah, setelah itu dalam mekanika klasik, osilator harmonik sederhana adalah benda yang bergerak osilasi dengan simpangan kecil dalam pengaruh gaya yang konservatif, mana dengan rumus F vektor sama dengan min M omega kuadrat X vektor, yang dimana M adalah massa dan omega adalah 2Vx frekuensi gerak osilasi berbentuk sinusoidal dengan amplitudo A adalah Xt sama dengan A sin omega T. Nah, dengan gaya konservatif tersebut, energi potensial yang dimiliki benda adalah Vx sama dengan min integral 0 sampai dengan X kali F vektor dx vektor sama dengan setengah M omega kuadrat X kuadrat. Nah, energi total sebagai jumlah energi potensial V dan energi kinetik K diperlihatkan dalam E sama dengan setengah M omega kuadrat kali A kuadrat. Jadi, secara klasik, osilator memiliki energi tunggal. Bagaimana secara fisika kuantum? Nah, persamaan Schrödinger untuk suatu partikel berosilasi adalah D kuadrat Cx per dx kuadrat tambah 2m per h bar kuadrat dikali E kurang V Cx sama dengan 0 dengan D kuadrat Cx per dx kuadrat tambah 2m per h bar kuadrat dikali E kurang setengah m omega kuadrat x kuadrat dikali Cx sama dengan 0. Nah, dilakukanlah penyederhanaan dengan Z sama dengan AX menghasilkan D kuadrat Cz per dz kuadrat ditambah C kurang Z kuadrat CZ sama dengan 0.
Nah, persamaan ini diselesaikan dalam 2 tahap. Namun, mendapatkan nilai tadi melalui gambar di sampingnya, di mana E sama dengan setengah M omega kuadrat dikali A kuadrat, Kx sama dengan E kurang Vx sama dengan setengah M omega kuadrat dikali X kuadrat. Nah, jadi untuk tahap pertama itu untuk Z yang besar C dapat diabaikan. Nah, untuk tahap yang kedua itu nyatakan fungsi lengkapnya seperti si Z sama dengan HZ kali E pangkat min Z per 2 kuadrat. Persamaan Schrödingernya menjadi D kuadrat HZ per DZ kuadrat kurang 2Z kali DH per DZ tambah C kurang 1 kali H sama dengan 0. Nah, itu merupakan persamaan diferensial Hermite. Jadi solusinya adalah polinom Hermite sebagai berikut. HNZ sama dengan min 1 pangkat N dikali E pangkat Z pangkat N dikali D pangkat N per DZ pangkat N dikali E pangkat min Z kuadrat dengan N sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya, dan juga N sama dengan setengah kali C kurang 1. Jadi sehingga fungsi-fungsi agent keadaannya yaitu si NZ sama dengan NN kali HN Z kali E pangkat setengah pangkat min setengah Z kuadrat dengan nilai NN-nya adalah akar 1 per 2 pangkat N faktorial V pangkat setengah. Dimana si NX-nya ialah akar A kali si NZ. Yang dimana itu adalah faktor normalisasi dan N merupakan bilangan kuantum. Nah, jadi contoh fungsi-fungsi keadaan untuk C0, C1, dan C2-nya. Yang pertama itu ada C0, yang dimana nilainya adalah 1. Yang menghasilkan C0Z sama dengan akar V pangkat min setengah dikali E dikali pangkat min setengah Z kuadrat. Nah, untuk C1Z-nya H1Z sama dengan 2Z. Yang menghasilkan C1Z sama dengan akar 2V pangkat min setengah kali Z kali E pangkat min setengah Z kuadrat. Untuk C2Z-nya dengan nilai 2Z sama dengan 4Z kuadrat dikurang 2. Yang menghasilkan akar setengah V pangkat min setengah dikali 2Z kuadrat dikurang 1 kali E pangkat min setengah Z kuadrat. Nah, jadi fungsi-fungsi agent di atas itu akan membentuk set yang ortonormal. Dan dimana dari C sama dengan 2E pangkat H bar omega dan N sama dengan setengah kali C kurang 1. Yang diperoleh energi agent keadaannya yang bersangkutan dengan rumus En sama dengan dalam kurung N tambah setengah kali H bar omega dengan nilai N sama dengan 0,12. Yang dianggap bahwa yang terlihat bahwa karena partikel terperangkap dalam potensial V, maka energinya diskrit. Frekuensi osilator lebih kurang sama dengan frekuensi bunyi. Oleh sebab itu, H bar omega akan disebut fonon. Jadi fungsi keadaan Cn dikatakan mengandung N buah fonon. Nah, untuk lebih jelasnya itu ada fungsi-fungsi keadaan yang akan diperlihatkan pada gambar di bawah, yang dimana fungsi keadaannya itu adalah C0Z sama dengan akar V pangkat min setengah kali E pangkat min setengah Z kuadrat. Itu disebut keadaan dasar dengan energi I0 sama dengan setengah H bar omega. Nah, pada gambar tersebut, dengan C0, C1, dan C2 dengan energi 0, I1, dan I2. Nah, gambar tersebut ini menggambarkan potensi kuadrat parabola dari osilator harmonik kuantum, yang dimana sumbu partikel itu disimbolkan dengan V, menunjukkan energi potensial, sedangkan sumbu horizontal Z menunjukkan posisi. Jadi, pada gambar ini juga terdapat 3 gelombang, yaitu C0, C1, dan C2, yang masing-masing mempresentasikan keadaan kuantum dengan tingkat energi yang berbeda. Yang dimana yang C0 itu adalah keadaan dasar, atau disebut juga ground state, dengan energi I0. Dan C2-nya itu dengan energi I1, dan C2 itu dengan energi I2. Yang dimana tingkat energinya itu I0, I1, I2-nya menunjukkan nilai energi yang diskrit atau terkuantisasi, yang dapat dimiliki oleh partikel dalam osilator harmonik.
Nah, di mana tingkat energi ini terletak pada level yang semakin tinggi sesuai dengan keadaan fungsi gelombang. Nah, jadi karakteristik fungsi gelombang ini ialah di mana si nol itu berada di dekat titik minimum dari potensial keadaan dasar dan menunjukkan bahwa partikel memiliki probabilitas tertinggi berada di posisi tengah. Nah, pada fungsi gelombang C1 dan C2 itu jumlah node atau titik di mana fungsi gelombang akan bernilai 0. Nah, bertambah seiring dengan meningkatnya tingkat energi. Node ini akan mencerminkan peningkatan energi kinetik partikel. Baik, sekianlah materi yang dapat bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.